Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Seundi. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat, sudah bisa beraktivitas dan sudah bisa melaksanakan kegiatannya seperti biasa dan sudah bisa makan makanan yang enak dan sehat. Oke teman-teman, kita berbicara tentang masalah terapi. Ya, ya terapi di sini memang macam-macam ya teman-teman. Tergantung teman-teman itu menikmati dari jenis terapi ya. Tapi kali ini teman-teman, saya akan coba memberikan tips terapi ya untuk penderita anxiety, GERD dan asam lambung juga. Nah, terapi ini memang sangat murah meriah gitu kan. Tidak menggunakan dana, tidak menggunakan uang. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah karena memang saya pun dulu ketika mengalami anxiety ini sering melaksanakan ataupun melakukan terapi ini ya, dan terapi ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang memang ya menderita anxiety gitu kan atau mengalami GERD. Justru dulu. Nah, yang pertama, maksudnya bukan yang pertama ya, terapi ini yang terapi air hangat ya. Terapi air hangat campur garam. Dimana manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih lanjut bertanya, coba teman-teman tanyakan pada dokter ahlinya gitu kan, manfaat dari mandi air hangat itu seperti apa, dan banyak sekali ya. Cuma saya di sini sudah merangkum memang beberapa yang manfaat untuk air hangat yang bisa digunakan untuk kita untuk terapi ya. Nih ada 5 macam manfaat ya, ada 5 macam manfaat yang saya rangkum apabila kita melakukan rutin kegiatan mandi air hangat. Kalau bisa, mandi air hangatnya itu campur garam dan mandinya itu adalah sebelum subuh ataupun waktu subuh datang, setengah 5 berarti ya, setengah 5. Coba teman-teman rutinkan selama 1 bulan. Manfaatnya apa saja sih? Yang pertama adalah membantu detoksifikasi tubuh. Ya, itu jadi dia itu ya membantu kita untuk mendetoksifikasi jenis penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah menurunkan tekanan darah. Dan biasanya gini teman-teman, kalau misalkan olahragawan biasanya mandinya air hangat gitu kan. Jadi bagusnya juga sebelum kita olahraga gitu kan, itu mandinya air hangat gitu kan. Jadi yang kedua itu adalah menurunkan tekanan darah. Yang ketiga adalah menghilangkan stres. Nah ini yang paling pentingnya. Karena penderita anxiety itu teman-teman umumnya itu mengalami ya beban pikir yang lebih, mengalami stres yang lebih. Karena apa? Karena kecemasannya itu yang cenderung setiap hari datang sama diri kita. Nah mungkin dengan mandi air hangat ini teman-teman bisa mengurangi stres teman-teman, atau misalkan bisa meringankan ya pikiran teman-teman. Yang keempat adalah menghilangkan sakit kepala dan kelayangan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masih kelayangan, yang masih sakit kepala, coba mandinya air hangat. Kemudian di sini itu dipijit-pijit ya, pakai pokoknya air hangat itu campur garam, kemudian pijit-pijit begini. Kan bertanya, "Kan enggak lengket?" Enggak lah, enggak lengket ya. Justru lebih enak lagi gitu kan. Jadi yang suka sakit kepala, yang kelayangan silahkan mandinya pakai air hangat, kemudian dipijit-pijit atau ditepuk-tepuk pelan-pelan begini ya, seperti itu. Nah, yang kelima adalah membantu merilekskan otot-otot yang tegang dan saraf-saraf yang tegang. Nah, selama ini kan teman-teman mungkin sering kebas, sering kram, sering apa ya? Pokoknya kan gini ya, kadang kita tegang otot gitu kan, kita stres gitu kan, karena itu memang ada ketegangan saraf-saraf yang terjadi pada tubuh kita. Maka dengan mandi air hangat ini bisa membantu merelakskan atau meringankan otot-otot yang tegang gitu. Lalu pertanyaannya gini, banyak yang bertanya sama saya, apa bedanya dengan mandi air biasa atau air netral ya? Kita kan penderita asam lambung itu
sangat sensitif terhadap air yang dingin seperti itu. Maka saya sarankan mandi dengan air hangat. Kemudian mandi air hangat juga teman-teman bisa menurunkan berat badan bagi yang memang kelebihan berat badannya. Karena begini, sebagian orang yang menderita asam lambung, GERD dan anxiety itu mereka umumnya ya mengalami ada yang penurunan berat badan, ada yang kelebihan berat badan ya seperti itu. Tapi kalau saya sih justru merosot ya, berat badannya merosot, akhirnya menjadi seperti ini. Sekarang dulu saya 61 kilo, kemudian lari ke 47 dan sekarang 53 atau 54 gitu kan, udah standar lah. Jadi teman-teman, silahkan teman-teman laksanakan tips ini, mudah-mudahan membantu. Nanti saya akan berbagi tips lagi dengan tips-tips yang lain. Kebetulan saya juga banyak sekali melakukan terapi-terapi ketika saya masih menderita asam lambung, GERD dan anxiety. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sembuh dari saya. Dari saya Undi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.